Perkenalkan, nama saya Ibtu Gede Danika Adikarya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai airway management. Pendahuluan, pertama di sini saya akan membahas anatomi. Ada dua gerbang untuk masuk ke jalan nafas, menuju nasofaring atau pars nasalis dan menuju oropharynx atau pars oralis, yang dipisahkan oleh palatum pada bagian anteriornya, kemudian bergabung di bagian posterior dalam paring. Batas hipofaring atau laryngofaring untuk batas superiornya yaitu tepi atas epiglotis. Untuk bagian anteriornya eh, eh, laring. Untuk batas inferiornya yaitu dengan esofagus. Sedangkan untuk batas posteriornya dengan vertebra cervical. Pada prinsipnya, jalan nafas harus dapat menjamin fungsi ventilasi dan perfusi. Untuk sumbatan jalan nafas sering disebabkan oleh karena cairan, benda asing, tumor, dan adanya kelainan anatomi. Evaluasi jalan nafas. Pertama, kita bisa melakukan anamnesis, tanda dan gejala. Misalnya, ada snoring atau mengorok. Misalnya pada sleep apnea yang obstruktif. Lalu, apakah ada gigi terkikis? Tanyakan juga apakah ada perubahan suara, disfagi, stridor, nyeri servikal, pergerakan leher yang terbatas, nyeri atau disfungsi sendi temporomandibular, nyeri tenggorokan, atau rahang yang berlangsung lama setelah pembiusan. Setelah melakukan anamnesis, di sini kita ada pemeriksaan fisik jalan nafas. Untuk intubasi kita menggunakan lemon, yaitu L-nya itu look, E-nya itu evaluate, M-nya malampati, O-nya obstruktif, N-nya neck. Pemeriksaan fisik jalan nafas yaitu lemon, look externally, E-nya itu evaluate dengan 332 rules, M-nya itu malampati score, O-nya itu obstruction atau obesity, N-nya neck deformity. Nah, untuk physical sign look externally, lihat pada muka, leher, lidahnya, apakah ada tanda-tanda patologis pada daerah muka atau leher. Lalu evaluasi three two rules-nya, yaitu mood openingnya lebih dari 3 jari, hyoid chin distance-nya lebih dari 3 jari, thyroid cartilage tumut floor-nya lebih dari 2 jari. Untuk malampati skor ini. Untuk skor malampati itu dibagi menjadi 4 skor, yaitu skor 1, skor 2, skor 3, dan skor 4. Untuk skor 1 yaitu terlihat pada pilar bagian faring serta palatum mole dan uvula pun terlihat. Untuk skor 2 terlihat hanya pada palatum mole dan uvula saja. Untuk skor 3 terlihat hanya pada palatum mole. Skor 4 terlihat langit-langit mulut dan palatum mole tidak terlihat sama sekali. Untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan misalnya radiografi, CT scan, atau fluoroskopi. Untuk prinsip manajemen airway, ada 3 prinsip yang harus kita pegang, yaitu patensi, yang dimaksud itu adalah aliran udara tidak terhalang atau clear airway. Yang kedua ada proteksi terhadap aspirasi. Yang ketiga ventilasi dan oksigenasi adekuat. Indikasi intervensi jalan nafas aktif. Yang pertama ada
patensi, menghilangkan obstruksi. Kedua, perlindungan dari aspirasi. Yang ketiga ada kegagalan pernafasan, adanya kegagalan oksigenasi, kegagalan untuk menghilangkan CO2, adanya kelemahan neuromuskuler, adanya kegagalan sistem saraf pusat, dan yang terakhir ada gagal kardiovaskular. Untuk manajemen jalan nafas terganggu, ada bisa menggunakan suction, NPA, OPA, dengan bisa juga ventilasi back, valve mask, intubasi endotrakeal, intubasi rapid sequence, pemasangan laryngeal mask airway, atau dengan metode invasif, yaitu dengan tracheostomi atau cricothyroidectomy. Yang pertama, oral dan nasal airway, yaitu yang kita lakukan itu mengubah posisi kepala atau jaw thrust merupakan teknik yang disukai untuk membebaskan jalan nafas. Untuk mempertahankan jalan nafas bebas, jalan nafas buatan atau artificial airway dapat dimasukkan melalui mulut atau hidung untuk menimbulkan adanya aliran udara antara lidah dengan dinding faring bagian posterior. Bisa dilihat pada gambar untuk slide selanjutnya. Yang gambar A itu the oropharyngeal airway in place, sedangkan yang B itu nasopharyngeal airway in place. Untuk pemasangan oral airway kadang-kadang difasilitasi dengan penekanan refleks jalan nafas, dan kadang-kadang dengan menekan lidah dengan spatel lidah. Oral airway dewasa umumnya berukuran kecil atau menggunakan biasanya gudel nomor 3, untuk medium gudel nomor 4, dan besar gudel nomor 5. Panjang nasal airway dapat diperkirakan sebagai jarak antara lubang hidung ke lubang telinga, dan kira-kira 2-4 cm lebih panjang dari oral airway. Teknik dan bentuk face mask. Penggunaan face mask dapat memfasilitasi pengaliran oksigen atau gas anestesi dari sistem pernafasan ke pasien dengan pemasangan face mask yang rapat. Tersedia berbagai model face mask yang sering digunakan. Ini yang kanan, pada gambar yang sebelah kanan itu contoh one-handed face mask teknik. Selanjutnya ada LMA atau laryngeal mask airway, merupakan alat bantu jalan nafas berupa pipa yang bagian ujung proksimalnya terhubung dengan sirkuit pernafasan melalui konektor standar yang berukuran 15 mm dan ujung distalnya memiliki balon elips yang dapat dikembangkan melalui pilot tube. Pemasangan alat ini memerlukan anestesi dalam dan relaksasi otot yang lebih kuat dibandingkan insersi oral airway. Posisi balon idealnya berada di dasar lidah. Pada batas superiornya, batas lateralnya adalah sinus piriformis, dan batas inferiornya adalah sphincter esophagus bagian atas. LMA secara parsial melindungi laring dari sekresi faringeal dan harus berada pada tempatnya sampai refleks jalan nafas pasien kembali. Biasanya ditandai dengan batuk atau membuka mulut sesuai perintah. Kondisi dan indikasi relatif LMA yaitu pasien dengan patologi faringeal atau ada abses, ada obstruksi faring, lambung yang penuh pada hamil, hiatal hernia, compliance paru yang rendah, adanya penyakit saluran nafas restriktif yang memerlukan puncak tekanan inspirasi lebih dari 30 cm H2O.
LMH ini dihindari pada pasien dengan bronkospasme atau resistensi jalan nafas yang besar. Insersi LMA dapat dilakukan dengan anestesi topikal dan blok bilateral pada saraf laringeal superior. Efek samping dari LMA ini yaitu nyeri tenggorokan adalah efek samping yang paling sering dialami pasien. Pernah dilaporkan adanya cedera pada nervus lingual, hipoglossal, dan laryngeal recurrent. Ini pemasangan gambar yang bisa kita lihat, pemasangan LMA. Selanjutnya ada endotracheal intubation. Ini dapat digunakan untuk konduksi anestesi umum dan untuk memfasilitasi penggunaan ventilator pada pasien yang sakit kritis. Tracheal tube terbuat dari polyvinyl chloride. Bentuknya dapat disesuaikan menggunakan stilet. Resistensi aliran udara tergantung pada diameter pipa, panjang pipa, dan kurvatura pipa. Pemilihan ukuran pipa selalu mempertimbangkan antara kebutuhan aliran yang maksimal dengan menggunakan pipa ukuran besar dan minimalisasi trauma jalan nafas dengan menggunakan ukuran pipa yang lebih kecil. Ini bisa kita lihat untuk oral tracheal tube size guideline-nya. Ini contoh gambar dari Murphy's tracheal tube. Untuk dewasa, untuk internal diameter yang digunakan untuk perempuan itu biasanya 7 sampai 7,5, laki-laki 7,5 sampai 7,5 mm sampai 9 mm. Tracheal tube ini melindungi trakea dari aspirasi dengan adanya ventilasi tekanan positif. Pada bayi dan anak-anak, balon sering tidak dikembangkan untuk meminimalisir risiko cedera akibat tekanan dan krup pasca intubasi. Tekanan balon dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama ada volume inflasi, diameter balon terhadap trakea, compliance balon, dan trakea, dan tekanan intratorakal. Ada dua tipe balon, yaitu tekanan tinggi dan tekanan rendah. Tekanan tinggi atau volume rendah diasosiasikan dengan kerusakan iskemik pada mukosa trakea dan tidak cocok untuk intubasi dengan durasi yang lama. Tekanan rendah, volume tinggi, meningkatkan kejadian nyeri tenggorokan, aspirasi, ekstubasi spontan, dan kesulitan insersi. Selanjutnya ada laryngoskop. Laryngoskop merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa laring dan memfasilitasi intubasi trakea. Pemilihan blade tergantung pada individu yang bersangkutan, karena tidak ada blade yang cocok untuk segala situasi. Ini contoh gambar laryngoskop. Ada yang Macintosh, ada yang Miller, ada Wisconsin. Video laryngoskop. Laryngoskopi direct menggunakan blade Macintosh atau Miller memfasilitasi pandangan langsung terhadap glotis. Berbagai manuver seperti posisi sniffing dan pergerakan eksternal dari laring dengan menekan krikoid saat melakukan laryngoskopi direct dapat memperbaiki view. Video atau indirect laryngoskopi memiliki keuntungan yang minim bagi pasien dengan jalan nafas tanpa komplikasi. Indirect laryngoskopi dapat meminimalisir pergerakan vertebra cervical.
pada kasus-kasus pasien fraktur servikal. Ini optical intubating stilet. Selanjutnya ada flexible fiber optic bronchoscope. Indikasinya pasien dengan vertebra servikal yang tidak stabil, range of motion sendi temporomandibular yang sempit, atau kelainan kongenital atau anomali pada saluran nafas atas. Alat ini memberikan visualisasi indirect laring pada kasus atau situasi awake intubation yang direncanakan. Yang A, cross section of a fiber optic bronchoscope. Yang B ini a flexible fiber optic bronchoscope with fixed light source. Teknik laringoskopi dan intubasi. Indikasi intubasi. Yang pertama, pasien yang memiliki risiko aspirasi. Untuk operasi yang meliputi rongga perut, kepala, dan leher. Pasien yang tidak mampu mempertahankan jalan nafasnya karena hilangnya refleks. Yaitu pada pasien koma, penolong tidak mampu menyelamatkan jalan nafas dengan metode yang kurang invasif. Ada tanda atau gejala sumbatan jalan nafas atau kegagalan nafas. Pasien memerlukan bantuan ventilasi dalam waktu yang panjang. Face mask atau LMA digunakan jika prosedur operasi pendek seperti sitoskopi, pemeriksaan di bawah anestesi, perbaikan hernia inguinal, dan lain-lain. Persiapan laringoskopi, yang pertama persiapkan perlengkapan dan posisikan pasien. Untuk perlengkapan, endotracheal tube, periksa inflasi cuff pipa dengan mengemungkan balon menggunakan speed 10 cc, cek apakah balon bocor atau tidak. Jika perlu, potong selang tracheal tube untuk mengurangi risiko intubasi bronkial. Konektor harus ditekan sedalam mungkin agar tidak mudah terlepas. Jika perlu, gunakan stilet yang ditekuk menyerupai stick hoki. Siapkan ITT 3 macam. Ukuran dipakai, satu ukuran lebih kecil dan satu ukuran yang lebih besar. Yang gambar kiri ini tracheal tube dengan stilet, sedangkan yang kanan ini merupi tracheal tube. Untuk laryngoskop, blade harus terkunci di atas handle. Cek bola lampu berfungsi atau tidak. Pertimbangkan mengganti baterai. Siapkan extra blade dan handle cadangan. Bila perlu, siapkan suction untuk membersihkan jalan nafas pada kasus sekresi jalan nafas yang tidak diinginkan, darah atau muntah. Untuk posisi pasien, kepala pasien harus sejajar atau lebih tinggi dengan pinggang dokter. Elevasi kepala sedang, yaitu sekitar 5-10 cm di atas meja operasi. Ekstensi atlanto-occipital joint menempatkan pasien pada posisi snipping. Bagian bawah dari tulang leher adalah fleksi dengan menempatkan kepala di atas bantal. Ini pada gambar yang dimaksud dengan snipping position. Yang di gambar ini snipping position dan intubasi menggunakan Macintosh blade.
persiapan lainnya seperti preoksigenasi dengan beberapa kali nafas dalam dengan 100% oksigen, memberikan extra margin of safety pada pasien yang tidak mudah diventilasi setelah induksi. Preoksigenasi dapat dihilangkan pada pasien yang mau di face mask, yang bebas dari penyakit paru, dan yang tidak memiliki jalan nafas yang sulit. Setelah induksi anestesi umum, dokter anestesi menjadi pelindung pasien. Karena anestesi umum menghilangkan refleks proteksi kornea, tidak boleh ada cedera pada mata pasien dengan terjadi abrasi kornea tanpa disengaja. Oleh karena itu, mata rutin direkat dengan plester walaupun telah diberi petroleum atau salep mata. Untuk selanjutnya ada intubasi urotrakeal. Yang pertama, laryngoskop dipegang oleh tangan kiri. Dengan mulut pasien terbuka lebar, blade dimasukkan pada sisi kanan dari orofaring dengan hati-hati untuk menghindari gigi. Geserkan lidah ke kiri dan masuk menuju dasar dari faring dengan pinggir blade. Puncak dari lengkung blade biasanya dimasukkan ke dalam valikula dan ujung blade lurus menutupi epiglotis. Handle diangkat dan jauh dari pasien secara tegak lurus dari mandibula pasien untuk melihat pita suara. Tracheal tube diambil, dimasukkan dengan tangan kanan, dan ujungnya dilewati melalui pita suara yang terbuka. Balon tracheal tube harus berada dalam trakea bagian atas, tapi di luar laring. Laryngoskop ditarik dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan gigi. Balon dikembungkan dengan sedikit udara yang dibutuhkan untuk tidak adanya kebocoran selama ventilasi tekanan positif, untuk meminimalkan tekanan yang ditransmisikan pada mukosa trakea. Ini gambarnya proses memasukkan laryngoskop ke pasien. Setelah intubasi, dada dan epigastrium dengan segera diauskultasi dan kapnograf dimonitor untuk memastikan endotracheal tube-nya ada di intratrakea. Jika ada keraguan-raguan tentang apakah pipa dalam esofagus atau trakea, cabut lagi ETT dan ventilasi pasien dengan face mask. Sebaliknya, pipa diplester atau diikat untuk mengamankan posisi. Manifestasi dini dari intubasi bronkial adalah peningkatan tekanan respirasi puncak. Lokasi pipa yang tepat dapat dikonfirmasi dengan palpasi balon pada sternal nodes sambil menekan pilot balon dengan tangan lainnya. Balon jangan ada di atas level kartilagokrikoid karena lokasi intralaryngeal yang lama dapat menyebabkan suara serak pada pos operasi dan meningkatkan risiko ekstubasi yang tidak disengaja. Jika terjadi kegagalan intubasi, jangan diikuti dengan pengulangan usaha karena hasilnya akan sama. Atur kembali posisi pasien. Bisa lakukan penurunan ukuran pipa, pemasangan mandren, memilih blade yang berbeda, coba lewat hidung atau meminta bantuan dokter anestesi lainnya. Jika pasien juga sulit untuk ventilasi dengan face mask, pilihan pengelolaan jalan nafas yang lain seperti LMA, kombi tube, krikotirotomi dengan jet ventilasi atau tracheostomi. Selanjutnya ada intubasi nasotrakeal. Mirip dengan intubasi oral, kecuali bahwa tracheal tube masuk lewat hidung dan nasofaring menuju orofaring sebelum dilakukan laryngoskopi. Lubang hidung yang dipilih dan digunakan adalah lubang hidung yang pasien bernafas lebih gampang. Sebelum dapat
dilakukan tetes hidung phenylephrine 0,5 sampai 0,25%. Hati-hati jika terjadi hipertensi dan takikardi. Selanjutnya, tracheal tube yang telah dilubrikasi dengan jeli di dasar hidung di bawah turbin interior untuk memastikan pipa lewat di dasar rongga hidung. Ujung proksimal dari tracheal tube harus ditarik ke arah kepala. Pipa secara berangsur-angsur dimasukkan hingga ujungnya terlihat di orofaring. Laryngoskop digunakan aduksi pita suara. Jika ditemukan kesulitan memasukkan ujung pipa menuju pita suara, mungkin difasilitasi dengan forceps magil yang dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusakkan balon. Memasukkan tracheal tube melalui hidung atau pemasangan kateter nasogastrik berbahaya pada pasien dengan trauma wajah yang berat disebabkan adanya risiko masuk ke intrakranial. Selanjutnya ada fleksibel fiber optik nasal intubasi. Fleksibel fiber optik nasal intubasi ini ideal untuk pertama, keadaan di mana mulut pasien hanya bisa membuka sedikit. Pergerakan tulang servikal yang terbatas akibat trauma atau rheumatoid arthritis. Obstruksi saluran nafas atas, seperti adanya angiodema atau massa, ada deformitas wajah. Fiber optik intubasi dapat dilakukan dengan pasien sadar atau tertidur, bisa via oral atau nasal. Tertidur, kegagalan intubasi pada pasien yang pergerakan leher minimal yang menolak intubasi. Untuk oral, adanya cedera fasial dan tengkorak. Untuk nasal, pembukaan mulut yang tidak maksimal pada pasien. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kedua lubang hidung dipersiapkan dengan pemberian testas vasokonstriktor. Selanjutnya, identifikasi lubang hidung di mana pasien bernafas lebih mudah. O2 dapat diinsuflasi melalui ujung suction dan saluran untuk aspirasi dari fiber optic bronchoscope untuk memperbaiki oksigenasi dan membuang sekret dari ujung tip. Pilihan lain, jalan nafas nasal yang lebar dapat dipasang dalam lubang hidung kolateral. Breathing circuit dapat langsung dihubungkan pada ujung dari nasal airway untuk memberikan O2 100% selama laryngoskopi. Jika pasien tidak sadar dan tidak bernafas spontan, mulut dapat diplester dan ventilasi dilakukan melalui nasal airway tunggal. Ventilasi dan oksigenasi harus dikonfirmasi dengan kapnograf dan pulse oximetry. Tracheal tube yang telah diberi pelumas dan dimasukkan ke dalam lubang hidung lainnya sepanjang nasal airway. Tangkai dari fiber optic bronchoscope yang telah diberikan pelicin dimasukkan ke dalam lubang tracheal tube. Selama endoskopi, jangan dimajukan jika hanya dinding dari tracheal tube atau membran mukosa yang terlihat. Ketika ujung dari fiber optic bronchoscope masuk ujung distal dari tracheal tube, epiglotis dan glotis harus tampak. Ujung dari bronkoskop dimanipulasi untuk melewati pita suara yang telah abduksi. Jika ventilasi dan oksigenasi tidak adekuat, fiber optic bronkoskop ditarik dan lakukan ventilasi dengan face mask. Minta asisten untuk jaut ras atau lakukan tekanan pada krikoid dapat membantu penglihatan pada kasus sulit. Jika pasien bernafas spontan, tarik lidah dengan klem dapat memfasilitasi intubasi. Sekali dalam trakea,
fiber optic bronchoscope didorong masuk ke dekat karina. Adanya cincin trakea dan karina adalah membuktikan posisi yang tepat. Lalu tracheal tube didorong dari fiber optic bronchoscope. Posisi tracheal tube yang tepat dikonfirmasi dengan melihat ujung dari pipa di atas karina sebelum fiber optic bronchoscope-nya itu ditarik. Ini gambar saat melakukan fiber optic bronchoscope. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Untuk reference-nya, untuk reference seperti gambar-gambar diambil dari buku Morgan, Clinical Anesthesiology. Baik, sekian penjelasan saya mengenai airway management. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.